Selamat datang di podcast LK Universitas Mercubuana Yogyakarta. Saya Laras selaku menjadi host pada episode kali ini mengundang dari Paduan Suara PSM Nafiri. Mungkin dari Mbak Nyani yang baik cantik-cantik bisa memperkenalkan diri biar penonton di sini juga bisa kenal. Oke, halo Sobat LK, perkenalkan nama saya Sekar, saya sebagai sekretaris di UKM PSM Nafiri dan di sini saya bersama teman saya. Halo Sobat LK, perkenalkan nama aku Angel, aku di UKM PSM Nafiri sebagai kepelatihan. Oke, di sini berarti ada Mbak Sekar dan Mbak Angel. Oke, berarti Angel ini sebaik malaikat kah? Pasti sih. Oke, siap. Oke, gimana nih kabar-kabar Mbak-mbak di sini? Sejauh ini baik. baik aja sih, baik-baik oke. aja, lumayan baik. Aman-aman. Berarti tenggorokan juga sehat, masih bisa nyanyi kan? Aduh, Bisa nggak ya? bisa sih harusnya. Bisa. Oh, oke. Berarti kalau misalkan Sabi mungkin bisa nih bantu nyanyi mungkin kali ya biar bisa penonton bisa nyanyi juga kali ya, ikut-ikut nyanyi bersama paduan suara di sini. Kira-kira mau berkenan nggak kalau misalkan mau nyanyi di podcast ini? Boleh. Oke. Mau nyanyi apa nih? Kita mau nyanyi Jogis. Ya, Jogja Oke, istimewa. istimewa. Soalnya paduan suara kami sering bawain lagu ini di beberapa event gitu, misal event kampus kayak wisuda, PKKMB, ataupun diundang dari pihak eksternal juga kami sering bawain lagu ini. Wah, berarti lagu ini sering dipakai ya. Iya, Dan benar, sekarang benar. dipakai di podcast pada episode Wow. ini. Oke, berarti kita coba nggak sih? Boleh deh. Aku boleh ikut nyanyi juga nggak? Boleh banget. Oke, berarti dari aba-aba aku ya. Oke, 1, 2, 3. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung tak berjuang ke tekan janur malangkul ho a ho e kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nompo opo anane tresnoku ra bakal metre kowe ojo sumalang tresnoku ra bakal ilang ibarat koyo kutoku Jogja kowe cen istimewa. Oke, wih, tepuk tangan nih semua. Wah, keren banget sih. Mungkin kita sudah bisa mulai ya. Kita mulai pembicaraan terkait apa ya, gambaran PSM Nafiri ini apa sih, kayak seperti apa dan bagaimana. Mungkin dari prestasi juga pasti ada nggak sih? Ada dong. Oke, ya aku mau nanya nih yang pertama, mungkin dari Mbak Sekar dan Mbak Angel bisa menceritakan atau mungkin bisa menjelaskan nih PSM Nafiri ini apa sih gitu, biar dari penonton-penonton di luar sana juga bisa tahu gitu. Oke, baik. Jadi UKM Nafiri ini adalah UKM PSM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Mercubuana Yogyakarta yang bergerak di bidang musik gitu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa mungkin yang tertarik atau mau belajar soal musik bisa join sama kita di PSM Nafiri. Iya, jadi UKM kami ini kan bergerak di bidang suara ya. Tapi UKM Nafiri ini bukan cuman soal nyanyi aja, tapi UKM PSM Nafiri ini merupakan wadah untuk teman-teman yang mungkin nanti mau join ya. Kita di sini bisa belajar bersama, bertumbuh bersama, dan lebih mendalami lagi di dunia musik, dunia seni tarik suara lah gitu. Oke, berarti aku mau nanya sih, semisal kalau misalkan mau masuk ke paduan suara ini harus bisa nyanyi nggak sih, Kak? Bisa nggak ya? Kalau misalnya teman-teman mahasiswa baru mau masuk di UKM PSM Nafiri ini,
Nggak bisa nyanyi kok, karena kita di sini juga sama-sama belajar kan. Jadi buat teman-teman yang kayak ngerasa aduh aku nggak bisa nyanyi atau tapi pengen punya rasa pengen join aja nggak apa-apa, karena kita di sini tumbuh bareng guys. Kita bahkan aku sama Kak Sekar juga awalnya juga nggak sebisa itu nyanyi, jadi kita bertumbuh bersama, kita berproses bersama, karena kalau kalian masuk PSM ini itu tuh kita don't judge. Jadi kita sama-sama belajar, apalagi seniornya tuh baik banget. Kalau teman-teman ngerasa kayak aduh aku kurang, aku mau ditanya, nanya aja nggak apa-apa. Iya. Seru banget. Wah, berarti yang kayak yang merangkul anggota-anggota Nafiri nggak hanya sesama anggota, tapi melainkan alumni juga. Iya, ya, benar. begitu. Kakak-kakaknya baik-baik. Jadi kayak sebenarnya kalau bisa nyanyi juga bagus banget, suaranya bagus juga boleh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa belajar bareng di Nafiri. Bakal diajarin sama kakak-kakaknya juga. Apalagi dari kakak-kakak pelatihan, bakal diajarin kok gimana cara nyanyi yang benar, placement yang benar, cara artikulasinya yang bagus juga, dan cara membaca notasi juga pasti nanti bakal diajarin. Gimana itu? Iya, benar. Pelan-pelan pasti bisa. Kalian baca not balok nggak sih atau bagaimana sih, kayak mungkin bisa diceritakan, aku juga penasaran sih. Jujur, aku juga kayak kan awalnya aku juga beberapa kali kan ikut paduan suara. Cuman kalau untuk not balok sendiri aku aja baru nemuin not balok sendiri tuh di PSM Nafiri. Iya, guys. sama. Jadi baru belajar di sini, belajar bareng gitu. Oke, berarti kayak walaupun kayak aku nih contohku nggak bisa baca not balok, tapi kayak ntar lama-lama bisa juga karena kan nanti sama-sama mengajarkan. Iya. Oke, baik, berarti semisal kayak aku kan kalau misalkan udah lihat di IG itu kan kok paduan suara itu kayak wih intens banget, serius banget gitu. Mungkin kok dari tanggapan kakak-kakak cantik di sini bagaimana? Serius banget, kayak tegang gitu ya. Oh. Gimana tuh kepelatihan? Tidak sih sebenarnya. Kami santai banget, kami sangat-sangat menikmati setiap proses latihan kami bersama, dan kayaknya nggak setegang itu nggak sih Angel? Kita tuh santai loh, kita masih bisa bercanda ya, tapi ada waktu-waktu serius. Kalau emang pelatihnya minta kita serius, kita fokus, kita serius. Tapi ada kok waktu-waktunya kita untuk bercanda, santai-santai sama teman-teman kita. Oke, berarti ada di saatnya juga harus serius, dan ada juga saatnya bener. kita kalau misalkan kayak kita sudah selesai berarti masih bisa canda tawa begitu ya. Benar. Oke, selanjutnya nih aku mau bertanya tentang mungkin bisa flexing nih sama teman-teman yang nonton di sini. Flexing apresiasi apa sih atau achievement apa saja dari Nafiri? Oke, jadi aku join di Nafiri itu kan udah dari tahun 2024. Nah, itu udah banyak event, kompetisi, dan juga achievement-achievement yang diraih oleh PSM Nafiri, dan aku juga terlibat di situ. Jadi yang pertama itu kami pernah ikut Festival Suara Sarasvati di ISI Yogyakarta. Di situ kami ikut kategori lagu rakyat dan kami mendapatkan gold medal B. Jadi di situ kami meraih medali emas ya dengan kategori lagu rakyat. Setelah itu kami diundang juga sama eksternal buat nyanyi di event-event seperti Hari Pendidikan Nasional. Nah, kami juga udah sering diundang untuk ikut event-event eksternal di luar Nafiri, seperti diundang LL Dikti untuk mengisi paduan suara di Hari Pendidikan Nasional, waktu itu upacara gitu. Lalu kami diundang juga dari satu mall untuk mengisi konser mini Natal gitu, mengisi event di SMA, kemudian collab-collab dengan komunitas-komunitas eksternal lah, seperti itu. Oke, berarti juga banyak sekali ya diundang-undang. Iya, banyak. Kayak ada job-job gitu di kampus juga sering dipanggil gitu sih, kayak job dari kampus. Dan juga kami juga kan sering tampil di event-event kampus ya. Jadi tuh kami kalau di kampus, event-event kampus itu kayak wisuda, PKKMB, ataupun ngisi-ngisi kayak ada event-event LK gitu, kami disuruh buat ngisi paduan suara. Jadi kami bukan hanya eksternal aja, tapi juga di kampus juga sering banget. Wah, keren banget. Berarti kayak bisa dibilang Nafiri ini agak terkenal lah ya. Iya kan. Lumayan sih. Nah, selanjutnya aku juga ngeliat sih aku juga sempat nge-stalk IG Nafiri juga. Aku ngeliat ternyata Nafiri baru-baru ini ada membuat pencapaian juga ya. Bener banget. Bisa disebut nih. Ya, jadi kemarin itu guys, Nafiri baru aja mengikuti kompetisi yang namanya tuh Vespa Ubaya. Nah, itu Festival Paduan Suara Universitas Surabaya.
Nah, di situ kita mengikuti kategori religiosa. Nah, kita menyanyikan beberapa lagu di situ dan kita berhasil meraih diploma emas di situ. Ya, Keren banget. bersama pelatih kita yaitu Mas Bagus yang udah melatih kita selama kayak kurang lebih 6 bulanan deh kayak gitu. Jadi karena latihan yang cukup keras itu kita mendapatkan hasil yang baik. Dan perlu teman-teman tahu, jadi kebetulan kita ini baru keluar kota lagi setelah vakum COVID kemarin. Kita baru keluar kota lagi ini kemarin yang ke Surabaya itu. Nah, itu lawan-lawan kita di kategori kita itu udah lumayan orang yang kayak udah go internasional lah ibaratnya, kayak udah ikut lomba-lomba internasional. Bayangin kita lawan mereka dan kita bisa, guys. Keren banget. Keren banget kan? Masuk berapa besar tuh? 3 besar. Wah, Keren banget. 3. Keren sekali. Hebat. Dengan saingan yang sudah pernah Iya. ikut lomba pada dan kita kompetisi dan kita internasional. belum pernah ikut internasional sama sekali, baru aja keluar kota kan dari Jogja. Tapi wah, kerennya itu kita bisa gitu bersaing sama yang udah kelas internasional gitu. Oke, berarti ini sangat banyak ya, kayak diundang-undang juga dan juga baru ini udah apa ya mengikuti kompetisi juga di luar kota, tepatnya di Surabaya. Oke, dan dari semua yang sudah diceritakan dari Mbak-mbak di sini kan terkait apresiasi, achievement atau juga kegiatan-kegiatan side quest juga. Ada nggak sih kayak tantangan dan duka gitu dalam proses, mungkin kayak bisa diceritakan nih gimana sih kayak proses aku mendapatkan emas ini gitu. Aduh, itu prosesnya ya lumayan sih, lumayan banget gitu. Panjang. Panjang banget. Bayangin 6 bulan latihan kan, itu menguras mental, enggak sih, maksudnya menguras emosi, energi, fisik kita gitu kan. Jadi lumayan bekerja kerasnya kerasa banget di situ. Walaupun seperti itu guys, kita tetap yang namanya saling mendukung. Iya. Iya, kita di sini saling mendukung, kayak misalnya yang satu ini kurang ini kita bantu gitu. Jadi kayak kalau untuk dukanya ya sebenarnya banyak sih, kita ngerasa kayak kita capek, terus kayak di dalam proses kita berlatih tuh nggak cuma ada senang-senangnya atau kayak santai-santainya, nggak, banyak juga nangis-nangisnya, kecewanya, bahkan dimarahin sama pelatih ya, karena kita kan harus disiplin, sedangkan kadang ada teman-teman yang mungkin sedikit lambat ataupun apa gitu-gitu kan, dan yang membuat akhirnya kita dimarahin sama pelatih. Itu kan jadinya kayak sedih kan, kecewa, tapi sebenarnya itu tuh untuk membentuk juga. kita. Iya, jadi tuh kayak dalam proses kita bertumbuh bareng juga, Itu banyak belajar. hal yang Iya, kita alami gitu. walaupun sambil nangis-nangis tapi ya it's okay lah, namanya kita sama-sama berproses kan. Dan dapat hal baru juga dari situ. Iya, dari hal-hal yang seperti itu malah kita lebih dapat banyak pelajaran baru, dan kita bisa jadi lebih baik lagi ke depannya kayak gitu. Oke, berarti mungkin dari kayak yang aku dengar kan pasti capek, pasti Iya. lelah, kayak waktu aku dihabiskan untuk latihan sampai jam berapa sih kira-kira? Jadi kan kita juga latihannya juga lumayan kan, lumayan fokus banget. Apalagi kalau udah menjelang kompetisi. Nah itu pasti kayak hamin sebulan itu setelah pre-com itu kita kayak bisa setiap hari latihannya Iya, gitu. lebih Dan waktunya intens. pun lebih panjang gitu. Iya. Dan lebih padat juga. Sampai ada yang pilek-pilek dikit. Iya, suaranya hilang, tapi Bindeng-bindeng. Iya, bindeng, tapi ya bisa kita balikin suara kita guys. Iya. Dari Nafiri disediakan kok kayak kencur, vitamin. Jadi kayak diimbus-imbus, kayak dikasih vitamin lah biar fit lagi. Wah, sangat perhatian dia Iya Nafiri. dong. Ya, betul. Syum. Tapi kayak latihannya tuh seperti apa sih kayak menuju kompetisi kemarin? Untuk latihannya, latihannya kan kita 6 bulan itu ya, jadi lumayan juga sih untuk waktunya. Awal-awal kayak masih santai-santai gitu, kayak masih kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi kita dalam seminggu itu ada latihan bersama pelatih dan ada latihan seksional gitu. Jadi bisa dibilang tiga kali latihan dalam seminggu gitu. 2 kalinya sama 2 kali pelatih. sama pelatih, 1 kali Terus di akhir minggu itu
latihan Seksional, per suara, per Iya, divisi per suara. divisi suara. Berarti seminggu itu ada 3 kali ya in total ya. Yang sangat ini ya, intens ya latihannya. Iya. Oke, seksional ini apa ya, aku belum tahu, mungkin dari teman-teman di luar kan belum tahu ya seksional itu apa. Iya, jadi di paduan suara itu kan ada yang namanya divisi suara. Nah, di paduan suara itu yang umumnya tuh ada 4 jenis suara. Yang pertama tuh ada sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, sopran itu merupakan suara tinggi wanita, alto itu suara rendah wanita, tenor suara tinggi pria, dan bass itu suara rendah pria. Jadi tuh ada di 4 divisi suara. Jadi kalau kita ngomongnya kayak per section atau per divisi, berarti section sopran, divisi suara sopran, seperti itu. Oke, mungkin kan ada 4 ya tuh. Kok aku nyanyi gimana nih, coba aku nyanyi apa ya? Balangku ada 5. Apa nih? Suara aku apa? Kalau menurut aku kayaknya sopran 2 deh. Kalau dari aku sih kayaknya alto 1 deh. Wow. Oke, sopran dan alto menjadi salto. Iya. Salto saya. Bener banget. Oke. Mungkin dari semua, wah keren banget sih. Kayak berarti dari capek-capeknya teman-teman di sini, dari capek-capeknya UKM Nafiri, baik waktu juga sudah kemakan, tapi dari semua itu membuahi hasil yaitu medali emas. Bener banget. Keren. Nah, mungkin apa nih? Mungkin sudah dari semua achievement, dari semua pencapaian yang sudah dilakukan Nafiri, ada lagi nggak yang belum kira-kira? Itu menurut aku ya, udah pasti kita pengen banget kayak kita bisa naik lagi ke tingkat internasional. Gitu. Wih, Betul. keren Iya, sih. kita harus coba karena kita kalau bisa dibilang udah kelihatan nih, mungkin udah punya potensi untuk ke jenjang yang lebih atas gitu. Kayaknya tahun depan Nafiri go Amin. internasional deh. Boleh, aminin aja dulu. Amin. Nafiri go internasional. Omongan adalah doa. Doa. Betul. Ya. Oke, mungkin ada nih mungkin dari mahasiswa ataupun yang belum masuk ke Universitas Mercubuana Yogyakarta yang bingung nih kayak, wah aku kuliah doang, tapi kan nggak mungkin karena aku kuliah doang pasti aku harus ikut kegiatan. Nah kira-kira gimana nih kayak syarat ataupun kayak bagaimana caranya itu mengikuti UKM PSM Nafiri? Oke, jadi kalau mau gabung di UKM PSM Nafiri, teman-teman boleh langsung aja join ya. Nanti kami akan buka open recruitment di bulan September. Pokoknya itu setelah PKKMB kami langsung open recruitment dan teman-teman udah bisa daftar. Nah, kalau syarat-syarat ya, udah pastinya bisa nyanyi ya teman-teman, bisa nyanyi. Terus nanti bakal dijelasin kok gimana prosedur pelaksanaan open recruitment-nya, audisinya. Nanti kita akan ada audisi, jadi teman-teman bakal dites satu-satu, tapi tenang aja, gampang banget kok. Itu benar-benar gampang banget dan pastinya akan dijelasin satu-satu gimana nanti tesnya, audisinya gimana, seperti apa. Teman-teman cukup nyanyi aja kok, dan itu bakal dibantu kok. Iya, dan nyanyinya pun kayak nggak perlu kayak yang wow banget, yang Iya, bagus bener. banget. Intinya teman-teman yang kayak bisa nyanyi, maksudnya paham ini arahnya kemana, kalau udah ini arahnya kemana gitu Iya. suaranya gitu. Dan nggak usah takut, audisinya tuh nggak setegang itu. Kita semua santai aja dan kakak-kakak yang ngetes juga baik-baik, ramah-ramah banget. Ini cetai seperti ini Mbak di Iya. sini juga ramah loh guys. Kami berdua akan ikut kok. Iya. Oke, tadi aku lupa nanya sih. Aku sempat dengar dari anak UKM PSM Nafiri. Ini aku balik lagi ya ke kompetisi. Nah, aku dengar katanya kalian ada latihan kayak, wih ada olahraga juga itu. Mungkin bisa diceritakan karena interesting banget kan biasanya orang-orang kan tahu kan kok paduan suara itu kan hanya nyanyi, Vokal hanya ya. kayak dan lain sebagainya gitu, dan vokal. Tapi aku dengar aku juga ada latihan lari. Bukan lari. Squat, Squat, plank, bisa fisik iya, gitu, push bisa up. atlet ini memang. Mungkin bisa diceritakan. Karena kalau kita nyanyi kan butuh pakai diafragma ya teman-teman. Jadi kita di paduan suara itu kita bukan cuma nyanyi
doang, tapi kita juga olahraga. Karena kita juga bisa dibilang kita adalah atlet gitu, atlet paduan suara. Jadi kita tuh biasanya selain pemanasan suara, kita juga pemanasan fisik guys. Karena biasanya tuh fisik tuh bisa membantu, kalau kita udah panas nih, bisa membantu suara kita tuh lebih keluar dan lebih kayak tepat placementnya gitu. Jadi selain pemanasan suara, kita juga pemanasan fisik, kayak workout plank, squat. Nyanyi sambil squat, Iya. gitu, sambil squat jam. Biar otot perutnya tuh kuat dan bisa mensupport pernapasan diafragmanya. Karena kalau pernapasan diafragmanya itu kuat, otomatis bunyi suara atau yang nafasnya dikeluarkan tuh juga bagus dan iya nafasnya juga baik, panjang kayak gitu. Berarti kalau misalkan nyanyi itu harus pakai ini ya? Iya, harus apa namanya kuat. sebutnya diafragma tadi ya? Iya. Berarti napas dari perut begitu ya? Iya benar. Oke. Berarti kalau misalkan kayak jalan gitu nggak ada ya? Jalan apa nih? Kayak pemisahan olahraga. Iya, kayak sambil lari juga. Iya lari kita juga Semua ada. olahraga kita jabanin. Iya, di sini. benar. Wah, keren. Berarti di sini Lari bareng. Berarti di sini PSM Nafir ini nggak hanya bernyanyi tapi juga atlet guys. Benar. Tapi lebih fokus ke bernyanyi ya. Iya. Kayak cara melatih bernyanyi Iya. itu dengan olahraga itu. Tujuannya semua biar kita nyanyinya lebih baik. Baik. Oke. Nah, selanjutnya aku balik lagi sih kayak untuk bernyanyi ini fokusnya seperti apa, kayak aku balik lagi ke ini sih, ke kayak mendaftar ke paduan suara PSM Nafiri itu nyanyinya nyanyi apa sih ntar gitu. Oh, kalau lagunya nanti lagu bebas sih. Biasanya sih pakai lagu-lagu nasional gitu. Misal kayak Ibu Kita Kartini atau Indonesia Pusaka ataupun itu. Lagunya bebas kok. Terus nanti paling disuruh baca notasi angka. Tapi tenang aja tuh lagunya gampang-gampang dan udah ditulisin notasinya kayak gitu. Dan juga paling ketukan juga pasti diajarin di sana, ritmisnya juga teman-teman diajarin. Nggak perlu jago banget, tapi kalau misalnya teman-teman inisiatif pengen latihan dulu ya nggak apa-apa. Kan teman-teman nonton sini kan kita udah kasih tahu beberapa, mana tahu nanti Iya, udah pengen di-skill. join kayak, aduh aku pengen latihan dulu deh gitu, boleh juga. Nanti sudah disepaskan nih sama kakak di sini. Nanti selanjutnya tinggal, woi sudah ready saya Iya. gitu. Keren sih. Ditunggu sih teman-teman yang baru masuk Mercu terus mau gabung Nafiri gas. Oke, Syum. Nah, iya ini aku bertanya sih terkait, baik lagi aku membahas tentang kompetisi sebelumnya. Aku lupa nanya, dari semua achievement mana yang paling berkesan menurut mbak-mbak di sini? Dulu deh. Kalau aku, karena aku ikutnya yang di tahun 2024, jadi menurut aku yang paling berkesan itu udah pasti waktu kita ikut Festival Suara Saraswati di ISI Yogyakarta itu, yang kami meraih gold medal B itu. Karena menurut aku kenapa sangat berkesan karena selama proses latihan yang panjang itu selama 6 bulan ya, dari Oktober sampai Februari akhirnya kita kompetisi, itu benar-benar sangat kayak iya dan bermakna banget. Setelah kompetisi tuh malah kayak kangen banget gitu sama teman-teman. Padahal selama kita ngejalanin proses latihannya tuh kayak banyak suka dukanya, banyak sedih-sedihnya, banyak ya kayak tadi yang udah disampaikan dukanya apa aja kayak gitu. Itu yang kita rasakan selama latihan. Jadi kayak selama latihan tuh kayak aduh kapan sih selesainya, kapan sih pulangnya, capek banget, pengen tidur. Tapi setelah semua itu dilewati, kita jadi kayak kangen sama proses latihan itu, pengen balik lagi ke sana. Iya, dan setelah itu pun kita jadinya semakin lebih akrab, kekeluargaannya tuh semakin kerasa lagi, jadi semakin deket gitu setelah kompetisi. Dan kayak selama kita latihan juga banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat, kayak ilmu-ilmu baru dari pelatih kayak gitu. Jadi itu menurutku sangat-sangat berkesan. Bayangin aja selama 6 bulan kita bareng terus, pasti kita udah kayak yang Chemistry-nya kayak Chemistry sudah dapat, sudah family iya, banget. family banget. Makanya kayak aduh berkesan banget. Dan kita biasanya kalau di akhir itu H-1 setelah kompetisi atau enggak di hari H kompetisi, kita pasti bagi-bagi encouragement. Kayak ucapan-ucapan kata kayak ya semangat, ya atau enggak kayak semangat, selamat, kayak makasih, kayak gitu-gitulah encouragement. Dan atau nggak evaluasi. iya, terus nanti dikasih kayak hadiah-hadiah kecil, makanan, gantungan kunci atau gelang, pokoknya itu. Itu sweet banget. Dan itu sangat-sangat berkesan, bermakna, dan aku ingat terus. Oh,
Mungkin kok itu kan dari Mbak Sekar ya, aku misalkan dari Mbak Angel nih, apa yang paling berkesan? Dari aku ya, karena aku baru join tahun 2025 dan baru ikut kemarin yang Vespa Ubaya itu, menurut aku itu yang paling berkesan sih. Apalagi pas sama kayak Kak Sekar tadi, latihannya, suka dukanya, apa yang dialamin gitu. Jadi kayak menurut aku walaupun kita udah dapet namanya medali emas, itu tetap rasanya tuh tetap kangen sama ya masa-masa kita bareng latihan Iya, sama. bener. Apalagi waktu kemarin kita di Surabaya itu lumayan 5 hari kalau nggak salah. Nah itu kita bareng terus dan kita punya rundown untuk kita gitu loh di setiap harinya. Jadi kayak udah rasa kedekatannya tuh deket banget. Jadi Seru banget iya sih. seru banget. Kita tuh bisa dapet ini apa informasi-informasi baru, dapat apa pengalaman baru gitu. Jalan-jalan bareng kan? Jalan-jalan bareng juga. Jangan pikir kita latihan aja guys, kita juga ada jalan-jalan di sini. Seru banget. Untuk refreshing karena kalau kita stres kita nggak bisa nyanyi dong. Jadi nggak mungkin kita stres. Pasti kayak ada dong senang-senangnya gitu. Iya, betul. Tapi memang berkesan banget sih. Jujur berkesannya tuh pas latihan. Benar kata Kak Sekar tadi, kita jadi kangen momen-momen itu. Pas balik aja kita ada yang nangis kan, pasti. Sedih ya, pada nangis. Ya pokoknya gitulah guys ya, suka dukanya. Yang paling berkesan menurut aku itu gitu. Oke, berarti yang ke Surabaya, dari Mbak ke Surabaya ya berarti Iya, ya. saya ke Surabaya. Berarti kemarin tuh nggak hanya ikut kompetisi tapi juga refreshing dikit lah ya. Kita Betul. jalan-jalan dengan sepatu Udah siap rodaku. belum? Siap. Oke. Nah mungkin ada kayak tips nggak mungkin dari teman-teman yang nonton di sini kayak, wih aku mau daftar Naviri, tipsnya apa nih? Teman-teman mau daftar Naviri, daftar aja guys. Kita nggak makan orang kok. Tenang aja, nggak usah takut. Beneran nggak usah takut. Beneran Coba aja dulu. Iya, kita beneran belajar kan di sini kayak sebelajar itu dari awal gitu. Bahkan banyak teman-teman kita yang kayak nggak tahu Iya. sama sekali, nggak paham sekali musik, nggak ini. Cuman banyak dapat hal-hal baru di sini gitu. Bukan hanya musikalitas doang ya. Kita dapat juga pengalaman hidup pastinya. Dapat teman baru, dapat relasi baru, dapat ilmu baru pastinya. Dan dapat Dan achievement dapat baru. achievement juga. Emas. Oke, dari semua informasi yang telah Mbak berikan, baik dari profil Naviri seperti apa, dan juga achievement seperti apa, dan rangkaian latihan, pokoknya segala hal. Dari semua ini nih, apa sih yang paling seru dalam Naviri? Mungkin baik dari semua proker yang sudah, program-program yang ada dari Naviri, apa nih yang paling asik? Satu aja deh. Kalau menurut aku ya dari semua proker Naviri ya sebenarnya seru sih kayak kompetisi, konser atau misi wisuda, PKKMB ya. Tapi menurut aku yang paling asik itu adalah makrab ya guys ya. Makrab itu malam keakraban di mana kita di situ jadi semakin lebih mengenal satu sama lain, jadi semakin lebih dekat, lebih akrab gitu ya. Soalnya makrab itu banyak banget kayak aktivitas kegiatan yang kita lakukan bareng-bareng. Kayak misalnya kita bakal ngadain games kecil yang pastinya cuman kita aja yang main kan. Terus kita bakal ada kayak malam-malam tuh kita nyanyi bareng, kayak main gitar sambil nyanyi bareng tuh seru banget malam-malam. Dan kita tuh biasanya bakal tinggal di satu rumah besar, satu villa besar, dan bener dalam rumah besar itu kita bareng-bareng. Jadi tuh kerasa kekeluargaannya tuh lebih kerasa banget dan lebih hangat banget di situ. Dan jadinya kita lebih semakin dekat lah pokoknya di situ. Pokoknya menurut aku itu asik banget. Ya kayak gitu. Kalau misalkan dari Angel apa lagi nih yang asik? Kalau dari aku ya karena baru join kan 2025, sepakat sih sama Kak Sekar tadi. Memang makrab itu memang menyenangkan banget. Cuman kita juga sering ada kan kumpul-kumpul di luar latihan gitu yang kayak kan kita nggak mungkin kan bahas musik terus ya. Kita juga manusia guys, jadi kayak musik terus, tapi kita sering kumpul juga kayak ya udah hangout atau nonton bareng atau kumpul nongki gitu, bahas-bahas hal-hal random lah kayak gitu. Itu seru sih menurut aku. Berarti orang-orangnya asik-asik juga Asik nggak sih? banget. Ih, semuanya asik banget. Asik. Ulang-ulang bareng-bareng deh. Asik.
Oke. Nah, oke, baik. Selanjutnya terima kasih banyak sudah menyampaikan semua dari segala hal, baik dari profil dan informasi terkait Nafiri. Semoga dari teman-teman yang sudah menonton di sini juga apa ya, ikut terhibur juga dan Iya, tertarik, benar. mungkin bisa join. Nah, kompetisi apa nih selanjutnya? Kompetisi internasional kalau bisa ya. Nafiri Go Internasional. Iya, ngomong aja dulu omongan ada doa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup podcast kita di episode ini, mungkin kita bisa coba apa ya, jargon kan biasanya Iya, jargon Nafiri. nggak sih? Pasti punya. Apa tuh Jangan Skip? kita Gimana sih sesuai ceritanya? sama yang udah kita paparkan tadi gitu, sesuai dengan apa sih kedekatan kita dan lain-lain, Apa tuh, Kak? chemistry kita. Coba bisa dimulai gimana? Gimana? Jadi nanti kalau nanti Angel bakal bilang Nafiri dan kita semua bakal bilang we are family. Jadi itu salah satu jargon kita kalau kita menutup setiap aktivitas Iya. kegiatan kita bersama-sama atau latihan pasti kita tutup dengan Ya, jargon. caranya tuh kayak gini. Tangan Kita tuh kayak satukan gini, tangan. satu. Nanti satu orang bilang Nafiri ya, aku ya. Kita bilang Nafiri, We are family. Dadah. Sampai ketemu di lain waktu ya. lagi sahabat Elka.